Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami mohon maaf sekali tidak bisa eksplor karena ada beberapa hal, yaitu dari kru kami yang mendadak beberapa hari ini tidak bisa untuk eksplor. Namun sahabat, tenang saja, kami akan bisa live tiap hari insyaallah dengan live lain untuk sementara beberapa hari ini sahabat. Mudah-mudahan sahabat dan kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, untuk live malam hari ini, berhubung kami bersama kru tidak bisa explore untuk beberapa hari ini, saya akan menggantikan live yang lain, yaitu sahabat untuk mengamalkan sesuatu, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Saya beri amalan untuk para sahabat ataupun subscriber semuanya, yaitu untuk diamalkan setiap hari, yaitu pada sholat fardu. Yang pertama adalah khusus untuk pada sholat maghrib ataupun sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh, sahabat bisa mengamalkan surat At-Taubah ayat terakhir yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, itu bunyi ayatnya sahabat. Dan lebih jelasnya nanti bisa melihat ataupun bisa membuka Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat terakhir, atau ada kalanya orang menyebut surat Baroah yang tidak ada bismillahnya itu sahabat. Nah, bacaan tersebut sahabat bisa amalkan setiap pada sholat maghrib dan pada sholat subuh khususnya, itu bisa membacanya 7 kali sahabat. Jadi selesai sholat maghrib, wiridan misalkan seperti itu, kemudian bisa mengamalkan secara istiqomah ataupun continue terus menerus, yaitu membaca tadi. Saya ulangi lagi, di dalam surat At-Taubah ayat terakhir yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, itu sahabat, jadi 7 kali. Tapi setiap 1 kali bacanya adalah tanpa ambil nafas. Jadi tarik nafas dulu sahabat, terus baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tarik nafas lagi sampai dengan 7 kali sahabat. Kemudian pada sholat-sholat lainnya selain sholat pada subuh dan pada maghrib, ya, kalau selain 2 sholat pada subuh dan maghrib, itu bacanya cukup 3 kali sahabat. Berarti pada isya cukup 3 kali, pada duhur, pada asar itu bacanya adalah cukup 3 kali saja sahabat di surat tersebut, yaitu surat At-Taubah ayat terakhir. Nah, manfaatnya apa sahabat? Saya itu diberi amalan tersebut ketika saya masih berada di pondok pesantren yaitu di pondok pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampok, Brebes, Jawa Tengah itu sahabat.
saya diberikan amalan istiqomah dari kiai saya Al-Maghfurlah, Kiai Haji Masuri Abdul Mukni. Nah itu santrinya, setiap santri itu selalu membaca ataupun terus membaca setelah wiridan pada maghrib dan pada subuh, khususnya yang 7 kali itu sahabat. Nah manfaatnya adalah apa sahabat? Saya pernah diceritakan yang pertama itu dari guru saya sendiri ataupun kiai saya sendiri, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Masuri Abdul Mukni. Pada saat, jadi ceritanya adalah pada saat beliau dirawat di rumah sakit, waktu itu dengan kondisi beliau adalah ngedrop, yaitu beliau darahnya adalah di bawah 100 sahabat. Katanya sih sekitar 80 lah. Nah itu berarti sangat ngedrop sekali. Nah konon katanya guru saya ataupun kiai saya itu ketika berbaring ataupun di dalam rumah sakit tersebut terus membaca laqad ja'akum, ya, terus membaca surat atau ayat terakhir tersebut sahabat, tanpa henti-hentinya. Ya, tanpa henti-hentinya ketika ngedrop darahnya itu tanpa henti-hentinya beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Masrur Abdul Mukni itu mengamalkan surat atau ayat terakhir tersebut sahabat. Dan alhasil ini tidak diduga, tidak disangka, setelah mengamalkan, setelah membaca terus menerus, kemudian datanglah kesembuhan dari Allah, yaitu tiba-tiba ketika dicek darahnya kembali oleh sang dokter di rumah sakit tersebut, ternyata darahnya normal. Nah ini sahabat, ya, jadi suatu keajaiban dari Allah SWT, salah satunya mengamalkan ayat tersebut di dalam surat At-Taubah. Jadi dokter waktu itu sangat heran sekali, padahal waktu itu darahnya 80, kok tiba-tiba ini bisa langsung normal seketika gitu sahabat. Nah itu salah satu dari cerita beliau ataupun biografi beliau waktu ketika sakit sahabat. Yang kedua ada cerita lagi sahabat, bahwasanya ada seseorang yang terus mengamalkan ayat tersebut setiap harinya. Nah orang tersebut itu suka mengajar layang-layangan ataupun bermain layang-layang. Nah ketika layang-layangnya putus, biasa kan ketika bermain layang-layang kan kalau bahasa Jawa sih serengan ataupun adu layang-layang gitu kan. Nah kemudian seseorang tersebut layangannya ternyata kalah, terputus. Pada akhirnya seseorang tersebut yang layang-layangannya terputus mengejar layang-layangannya yang terputus, kemudian dikejar sampai jatuhnya di mana. Nah orang tersebut itu seperti tidak sadar lah, ya bukan tidak sadar di mana ya, jadi di jalan itu sepertinya karena fokus pada layang-layang, jadi tidak memikirkan jalan, di mana jalan itu ramai atau tidak, mungkin seperti itu. Nah konon katanya tibanya di jalan, posisinya itu orang tersebut katanya sih melewati jalan raya. Nah setelah karena jalan raya posisinya banyak mobil dan motor ramai sehingga orang tersebut itu tertabrak sahabat, tertabrak jes sama mobil ya. Nah kemudian orang tersebut terpental sahabat, terpental. Nah setelah dicek ataupun dilihat, orang tersebut ternyata masih utuh sahabat. Ya kemungkinan sih ya karena benturan keras itu ya insya Allah bisa menyebabkan meninggal ataupun luka parah lah.
Kalau tidak sampai meninggal ya luka parah ataupun kritis seperti itu. Nah, anehnya itu setelah tertabrak karena benturan keras, terpental sahabat orang tersebut. Setelah terpental, kemudian banyak orang yang coba melihatnya dari kecelakaan tersebut, melihat orangnya ternyata masih utuh sahabat. Ya, tidak luka sama sekali, jangankan patah tulang lah ibaratnya, tidak luka sama sekali. Nah, ternyata diselidiki bahwasanya orang tersebut punya amalan, yaitu selalu mengamalkan ataupun membaca surat atau bayat terakhir itu sahabat. Baca surat atau bayat terakhir setiap hari, istiqomah terus membaca. Nah, itu salah satu keajaiban dari membaca surat atau bayat terakhir. Jadi ada dua cerita. Yang pertama dari guru saya sendiri tentang beliau ketika sakit ngedrop darahnya. Yang kedua adalah cerita dari seseorang yang konon seseorang itu tertabrak mobil dengan benturan keras, ternyata tidak luka sama sekali. Nah, ini keajaiban dari mengamalkan amalan tersebut. Yang ketiga juga sama sahabat. Ya, ini ceritanya sama, orangnya kecelakaan juga sahabatnya. Cerita yang ketiga sama. Jadi orang tersebut itu mengendarai motor ya dengan kecepatan cukuplah antara 80-an lah, kurang lebih 80 sampai 100. Nah, seseorang tersebut berjalan ataupun mengendarai motornya kecepatan ya cukup tinggi lah, 80-100 sih termasuknya tinggi. Nah, kemudian orang tersebut terjatuh, konon katanya sih menginjak batu. Nah, kemudian karena mungkin batunya atau kecil besar sih ya bisalah, jadi oleng, motor tersebut oleng, kemudian ibaratnya gusur lah. Karena kecepatan tinggi ya otomatis seperti itu, oleng pasti gusur. Yes. Nah, orang tersebut yang kecelakaan, yang pengendara motor tersebut, setelah terjatuh, motornya ibaratnya gusur, kemudian orangnya katanya ya putar-putar gitulah. Ya, jadi guling-guling lah, bahasa Jawa sih guling-guling. Nah, setelah dicek ya kemungkinan orang mengatakan sih ya sama itu loh, ibaratnya luka parah lah karena kecepatan tinggi tersebut. Ya bisa luka parah, mungkin patah tulang ataupun bagaimana lah. Nah, ternyata orang tersebut masih utuh sahabat. Ya walaupun tetap ada lecet lah, tapi ya ibaratnya bagian anggota tubuh, mungkin tulang apa sih, konon alhamdulillah tidak sampai patah tulang ataupun tidak sampai dioperasi dan lain sebagainya, hanya luka ringan lah. Nah, ini ternyata diselidiki juga, orang tersebut salah satunya mengamalkan surat atau bayat terakhir. Nah, ternyata orang tersebut konon katanya selalu istiqomah mendawamkan ataupun membaca surat atau bayat terakhir itu sahabat, setiap hari istiqomah. Nah, ini jadi kita bisa kuat sih kalau mengambil dari cerita-cerita tentang mengamalkan amalan tersebut, tentang kejadian-kejadiannya adalah kuat. Dan konon katanya menurut kiai saya ini selain dari itu juga banyak khasiatnya ataupun manfaatnya dari mengamalkan ayat surat atau bayat terakhir tersebut sahabat. Nah, itu saya berikan amalan untuk sahabat semuanya, semoga bisa mengamalkan surat at-taubah ini, ayat terakhir. Saya berikan amalan buat sahabat semuanya, mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan sahabat bisa mengamalkannya. Yaitu saja untuk live malam hari ini sebagai pengganti explore. Biasa kita kru dari Grebek Hantu, karena dari salah satu kru tidak bisa untuk explore untuk beberapa hari ini, jadi saya ganti untuk setiap malam live adalah insya Allah saya isi dengan kayak gini sahabat. Oke, terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton channel YouTube saya, dan terima kasih juga bagi sahabat yang sudah subscribe, dan bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.